Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman. Selamat pagi, Jemaat Gereja Kristus Ketapang yang Tuhan Yesus kasihi. Kami menyambut dengan sukacita kehadiran jemaat di dalam ibadah hari ini, baik yang sudah hadir secara onsite di sini maupun yang hadir secara online dari tempat masing-masing. Dan kami berdoa agar setiap jemaat di dalam keadaan yang baik dan sehat. Pada ibadah hari ini akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Reli Raja Guguk. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bu Reli. Dan juga untuk seluruh tim yang melayani dalam ibadah hari ini, Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Berikut kami sampaikan penekanan warta minggu ini. Kami mengajak jemaat yang masih beribadah secara online untuk hadir bersama kami minggu depan mengikuti ibadah di gedung gereja. Jemaat cukup menyiapkan QR Code yang dapat di-download dari aplikasi GKK dan kemudian melakukan scan sebelum masuk ke ruang ibadah, baik di pusat dan juga di pos-pos. Kami mengajak kerjasama Bapak, Ibu, Saudara untuk hal ini agar dapat melayani Bapak, Ibu dengan lebih baik, khususnya untuk pendataan dan penggembalaan jemaat. Bagi jemaat yang kesulitan untuk mendapatkan ataupun mendownload QR Code, silakan menghubungi tim yang bertugas di lobi gereja atau ke kantor gereja untuk mendapatkan bantuan. Berikut mari kita dengarkan bagaimana kesan-kesan jemaat dari berbagai usia yang sudah datang ke gereja. Karena bisa ketemu teman-teman lama lagi, bisa kontak-kontak langsung, bisa ngomong dan bisa tatap wajahnya langsung. Kalau jadi ada sekolah minggu, kalau minggu ada awal harus malam.
harus datang ke gereja. Ya, kayaknya lebih serius dan lebih hikmat gitu. Memang senangnya onsite, cuman tiap hari emang nggak ada, ya udah kita online. Kalau di rumah online dia suka nggak serius, nanti ke sini sono gitu. Kalau ini kan udah duduk manis. Tuh. Terima kasih ya Pak. Kalau kita datang ke gereja, itu kita berasa bahwa kita beribadah, kita ada hadirat bersama dengan Tuhan gitu aja. Kalau Ibu? Kalau saya banyak godaannya, ntar buka kulkas, ntar ngapain, jadi mendingan datang aja ke gereja. Nggak bisa fokus. Karena kalau datang ke gereja secara langsung gini, ya kita bisa ketemu sama jemaat yang lain juga, dan ya kita juga bisa lebih fokus juga, ibadahnya lebih hikmat, dan ya senang aja bisa kembali hadir di gereja, ya bisa memuji Tuhan sama-sama. Datang ke gereja ya, saya memang dari kecil juga ke gereja sih ya, jadi ibu sama teman. Saya tahu bahwa Tuhan selalu menyertai saya, ya, memimpin saya dalam hidup saya ini. Ya, terima kasih dah udah bisa ke gereja dah sampai hari ini ya, bisa ke gereja. Tuhan berkati. Saya pilih onsite supaya saya tuh bisa merasakan ibadahnya lebih hidup, lebih juga lebih hidup. Juga kalau misalkan online itu kadang suka banyak godaan-godaan gitu loh. Misalkan harus dipanggil anak, atau misalkan kadang-kadang banyak godaan lah kalau misalkan di rumah. Jadi kalau di onsite itu jadi lebih fokus pertama. Kedua itu bisa juga ketemu dengan teman-teman di gereja gitu. Itu juga kita habis gereja kita bisa ngobrol-ngobrol bersama mereka. Jadi juga persekutuannya sama kita juga bisa lebih erat gitu. Jadi mengetahui kabar mereka juga gitu. Itu sih. Terus datang ke onsite. Senang nggak? Sekarang kan udah lama nggak datang ke gereja. Sekarang udah bisa datang lagi, ya kita ke gereja lagi, bisa ikut saja bareng-bareng sama teman-teman saudara seiman. Iya, tapi kan kalau secara online kan kadang suka terganggu masalah internet atau gimana gitu, jadi kan pemakaiannya lebih nggak maksimal gitu. Iya. Karena bisa ketemu teman-teman, bisa ada ketemu guru-guru sekolah minggu, bisa ketemu guru-guru, dan bisa melihat video. Seru nggak teman-temannya? Karena justru udah ini sih, kangen sih melayani, karena kan udah sempat kayak vakum berapa lama nggak melayani juga. Sekarang ada kesempatan melayani, jadi justru jadi semangat buat melayani lagi gitu. Kangen juga. Memang kan setiap minggu dulu beribadah di gereja Kristus Ketapang dan untuk pelayanan. Ketika gereja sudah dibuka bisa ibadah, dan memang kita berkesempatan untuk pelayanan, ya tetap melayani juga di ibadah onsite. Saya nggak takut, ya memang pertama punya Tuhan Yesus, yang kedua saya kan udah divaksin, jadi bukan cuma datang tanpa persiapan, kondisi tubuh saya sehat dan saya sudah divaksin sampai booster gitu ya. Tetap protokol kesehatan menurut saya sih selama itu dijalani tidak menjadi masalah. Ya karena memang harusnya begitu sih. Apalagi kan saya ingin jangan meninggalkan ibadah pertemuan ibadah begitu, seperti pada kebiasaan orang lain. Jadi kalau misalkan ibadah aja jangan ditinggalin, apalagi pelayanan gitu kan, nggak mungkin pelayanan online. Jadi lebih baik memang tetap melayani itu. Pasti pengap, itu pasti secara fisik, tapi bagi saya sih itu nggak gitu ada masalah ya, karena toh bisa juga nyanyi gitu.
Demikian penekanan warta jemaat hari ini. Warta jemaat lengkap yang disediakan dalam bentuk digital tersedia di mobile apps Gereja Kristus Ketapang. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita boleh beribadah pada minggu ini kembali di ruang kebaktian. Shalom juga untuk yang di rumah. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan memulai ibadah kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Marilah kita beribadah dengan sebuah kesadaran dan pengakuan yang sungguh-sungguh. Seperti Mazmur 5 ayat 8 dan 9 berkata, "Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku." Suci, suci, suci. Suci, 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 kemuliaan-Mu tersembunyi dari manusia berdosa. Tiada lain yang suci yang harus ku sembah. Penuh kuasa-Mu, kasih-Mu besar. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kau layak dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 rahmat dan kuasa-Mu. Allah Tritunggal, mulia dan ajaib. Amin. Pertolongan kita dalam ibadah ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang maha kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing kita pada ibadah hari ini terambil dari Galatia 2 ayat 2 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri
dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang lain yang memberikan pengajaran itu. Dan baiklah kita bermegah karena salib Kristus, karena karya Kristus yang besar di atas kayu salib memberikan kita pengharapan, memberikan kita hidup yang kekal, dan memberikan kita kemenangan di dalam Kristus. Hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, punya nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Pujilah Tuhan. Dan dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita sekalian yang terambil dari kitab Galatia pasalnya yang kelima ayat dan 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat
tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seringkali kita dalam kehidupan ini tidak dapat melakukan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Tetapi kita bersyukur kita punya Allah yang maha setia dan murah, yang selalu memberikan kesempatan kedua untuk kita memperbaiki diri. Mari kita pagi ini di hadapannya mengakui segala dosa kita dan mengucap syukur karena Tuhan memberikan kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Masing-masing di hadapan Tuhan, terbukalah karena Dia menyambut kita. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Tuhan merindukan supaya kami melayani sesama kami. Sehingga Tuhan memperlengkapi kami dengan banyak kemampuan. Tapi kami mohon ampun di hadapan-Mu sesuai dengan tema kami hari ini. Seharusnya lah kami bermegah dalam salib-Mu. Tapi jujur Engkaulah yang tahu kedalaman hati kami. Ampuni kami jika berkat-Mu membuat kami menjadi bermegah dengan segalanya itu. Dengan segala kemampuan yang Tuhan beri baik dari ekonomi, pekerjaan, usaha, sosial, kecerdasan. Banyak hal yang Tuhan berikan untuk kami pakai mempermuliakan-Mu. Tapi terkadang kami terjerumus di dalam menyombongkan diri dan keegoisan. Tapi saat ini kami datang mohon ampun di hadapan-Mu. Oh Tuhan, Engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami. Kami mohon ampun jika apa yang kami punya kami pakai hanya untuk kenikmatan diri kami. Kasihanilah kami manusia berdosa ini jika perkataan kami, perbuatan kami melukai orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami dan mampukan mereka, memberi kami juga kesempatan. Supaya sama-sama kami hidup baru di dalam Tuhan. Oh Tuhan Yesus Maha Pengasih yang mengampuni kami. Kasihanilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami, mengampuni kami, yang memberi kami kesempatan dan yang menolong kami untuk bangkit mempermuliakan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita dengan hati-hati yang sungguh-sungguh mengakui segala dosa kita, mengakui segala kegagalan kita, dan punya tekad untuk bertobat dan berubah, dengarkanlah firman Tuhan menjadi berita anugerah bagi kita dari Roma 5 ayat 15 sampai 17. Tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh satu dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Berdasarkan firman Tuhan ini, saya sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan pada kita bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Mari kita memberikan salam damai, katupkan di dada, berikan senyum dengan mata saudara. Mungkin ada yang sudah lama tidak berjumpa. Kita bersuka cita hari ini karena ajaib Tuhan yang kita sembah. Ajaib Kau Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Kita bersyukur karena anugerahnya yang besar. Dan marilah kita bersama-sama duduk diam. Menerima firman Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi naungan dalam hidup kita. Menjadi naungan buat jiwa kita. Karena kasih-Nya yang besar menaungi kita. Dan di dalam kita menjadi tentram. Ajaib Tuhan, Engkau juru selamat. Ajaib Tuhanku Yesus, juru selamat, besar kasih-Nya
tentram. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, kasih-Mu yang menaungi kami. Sehingga jujur di tengah-tengah badai kehidupan, terkadang membuat kami menangis, yang membuat kami menjerit. Tetapi ketika kami kembali memandang kepada salib-Mu, kami beroleh ketentraman dan kenyamanan. Damai sejahtera-Mu boleh melimpah dalam hidup kami. Saat ini juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar menaklukkan diri kami dan membuka hati kami untuk sungguh-sungguh membiarkan Roh Kudus yang menguasai setiap kami. Supaya sungguh-sungguh di dalam anugerah-Mu, Roh Kudus hamba memohon belas kasihan-Mu. Tuhan kembali melawat jemaat-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Baik yang ada di ruang kebaktian ini maupun yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun mereka berada. Kami rindu Engkau kembali menyapa kami ya Tuhan. Hamba Tuhan pakai menjadi saluran kasih-Mu untuk hanya memperkatakan apa yang menjadi firman-Mu. Supaya sungguh kami lewat firman-Mu semakin mengenal-Mu, semakin mencintai-Mu, dan kami ditegur sehingga kami boleh berbalik dan berubah. Berfirmanlah dan bekerjalah Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita boleh sehat, bisa boleh kembali kebaktian secara onsite di ruang kebaktian ini, maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing yang punya nanti kesempatan akan berkata, aku mau melangkahkan kakiku ke rumah Tuhan, ke GKK. Kami tunggu kehadirannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah bermegah dalam Kristus. Terambil dari Galatia 6 ayat 11 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutuliskan kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang kesukaannya membaca, merenungkan, dan tidak berhenti di sana tetapi melakukan firman Tuhan itu dalam hidup sehari-hari. Berbicara dengan tema kita, bermegah dalam salib Kristus. Berbicara tentang salib, saya yakin setiap kita itu bukan menjadi impian. Bagi kita kemegahan adalah apa kelebihan, apa yang kita punya, apakah itu harta, apakah itu jabatan, apakah itu pekerjaan, apakah itu kecerdasan, apakah itu fisik yang six pack, pack lain, itu yang menjadi kebanggaan. Tetapi hari ini kita diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa kita bermegah dalam salib Kristus. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita sampai kepada pemahaman atau kita kembali diingatkan arti salib yang sesungguhnya. Sehingga itu membangkitkan kembali, mengubahkan kita lagi bahwa memang karena salibmu ku hidup. Salib Kristus yang mengubahkan
salib Kristus yang menyelamatkan kita. Hal ini mengingatkan saya dengan sebuah keluarga di dalam lagu yang biasa kita nyanyikan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Kenapa di sekolah minggu ada dibuat gerakan ini? Ini menunjukkan ibu jari adalah Tuhan Yesus dan ini adalah kita. Jadi bukan kita yang memimpin, tapi Tuhan yang memimpin sehingga berbalik gitu ya. Nah, lagu ini mengingatkan kita kisah di baliknya. Bahwa lagu ini diciptakan, diaransemen kembali dari pengalaman orang yang mencintai Tuhan. Yang bagi keluarga Nokseng, suku Garo di Assam bagian timur India, salib adalah sebuah kemegahan. Kota Assam adalah kota yang terkenal dengan kota primitif, di mana penduduknya terkenal dengan kanibal. Sehingga di sana memakan orang ketika bermusuhan adalah sebuah kebanggaan. Mengambil kepala orang, memutuskan kepala orang dan mempajangnya di depan rumah adalah sebuah kebanggaan bahwa dia hebat. Tetapi sungguh amat luar biasa sekalipun ini diketahui oleh para misionaris dari Eropa. Mereka tetap semangat memberitakan Injil. Sehingga di dalam anugerah Tuhan, pemberitaan Injil itu, keluarga Nokseng boleh memberi diri untuk percaya kepada Tuhan. Baik Bapak Nokseng, istri dan kedua anaknya. Kehidupan mereka yang sungguh-sungguh diubahkan menjadi kesaksian, membuat orang-orang di sekitar mereka beberapa orang percaya Tuhan. Tentu ini menjadi ancaman bagi kepala suku. Sehingga kepala suku mengambil tindakan bahwa semua penduduk harus dikumpulkan di alun-alun dan mereka harus mempertanggungjawabkan imannya. Dan ketika mereka kumpul di sana, maka Bapak kepala suku berkata bahwa kalian kalau mau hidup tinggalkan imanmu. Tetapi kalau engkau tidak, maka nyawamu menjadi taruhannya. Ketika kepala suku mengatakan demikian, maka Bapak Nokseng berkata, di dalam kata yang pernah dia ciptakan yang pertama, ketika dia percaya Tuhan adalah, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ketika dia berkata seperti itu, karena lagu ini baru diciptakan sesudah kematiannya, diaransemen kembali. Ketika dia berkata seperti itu, maka kepala suku memberikan perintah kepada anak buahnya sehingga tombak ditajamkan kepada kedua anaknya dan dua anaknya meninggal. Bagaimana perasaan Bapak Nokseng dengan istrinya? Saya yakin mereka menangis. Tetapi pengenalan mereka akan Kristus bagi mereka itu yang terpenting karena dia tahu anaknya tidak mati dalam kesia-siaan. Anaknya saat itu juga rohnya kembali kepada Bapa di surga. Bapak Nokseng berkata, ketika kepala suku berkata, bagaimana? Apakah engkau mau kembali istrimu yang mati? Bapak Nokseng berkata di dalam bait yang kedua, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Waktu dia berkata seperti itu, maka tombak kembali ditajamkan kepada istrinya. Saya yakin hati dia ada sebuah tangisan, ada sebuah jeritan. Kenapa Tuhan? Aku sudah mempertaruhkan hidupku untuk Engkau. Tetapi dia kembali diingatkan. Karena salibmu ku hidup. Nokseng berkata, salib di depan, dunia di belakang. Dan akhirnya Bapak Nokseng dibunuh. Apakah kematian mereka sia-sia? Tidak. Kematian mereka adalah keharuman di hadapan Tuhan. Iman mereka membuat kepala suku menjadi bertanya, kenapa keluarga ini mau mati untuk Kristus yang mereka percaya? Di dalam dia mempelajari, pada akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kepala suku mengikrarkan di alun-alun bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus di hadapan seluruh rakyatnya. Dan itu membuat banyak orang percaya di sana. Dalam sebuah kutipan dikatakan,
negeri itu diberkati oleh Tuhan. Meghalaya, negara yang subur di timur laut India. Dan itu menjadi kegerakan, kekristenan boleh berkembang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya permisi nanya, apakah benar ketika engkau mendengar salib, hatimu bergetar? Tuhan adalah kekasih kita. Kita ini adalah mempelai. Pasti saya yakin, ya anak kecil belum ya, tapi engkau kalau cinta mama pasti engkau senang bertemu papa mama. Mama, aku sayang mama. Gak peduli orang mau bilang apa, engkau akan peluk. Bagaimana dengan kita yang sudah pernah jatuh cinta? Rasanya dialah segalanya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah engkau kembali hari ini diingatkan, Yesus adalah kekasihmu? Tapi permisi nanya, seberapa kedalaman cintamu sekarang kepada Tuhan? Pemahaman akan salib menguatkan keluarga Notseng. Bagi mereka, hidup ini bukan tentang aku, tetapi tentang Tuhan yang sudah mati untuk aku. Ini juga yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Jemaat di Galatia jemaat yang dia layani, tetapi jemaat itu menjadi tergoncang imannya karena kepercayaan mereka kepada Tuhan. Pengajar-pengajar sesat ini membuat iman mereka tergoncang. Sehingga Rasul Paulus harus menuliskan suratnya dan berkata di ayat yang ke-11, lihat bagaimana hurufnya, besarnya huruf-huruf yang kutuliskan kepadamu dengan tanganku. Rasul Paulus mau berkata ini serius. Bahkan di pasal 1 dikatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Rasul Paulus begitu sedih, dia emosi di dalam menuliskan lagu ini, tapi emosi di dalam cintanya, sayangnya kepada jemaat. Rasul Paulus berkata, aku tuliskan dengan huruf besar, artinya ini penting, sangat penting. Kenapa? Karena yang pertama, jemaat di Galatia menjadi meragukan kerasulan dari Rasul Paulus. Karena para pengajar itu membuktikan bahwa Rasul Paulus memang zaman Tuhan Yesus nggak bertemu langsung. Dan yang kedua, dia tidak dipilih ketika dalam pertemuan di Yerusalem. Tetapi Rasul Paulus menjawabnya dengan Galatia 1 ayat 1 dan 2. Dia katakan, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa. Rasul Paulus berkata, iya, aku tidak bersama dengan murid-murid pada waktu itu. Iya, aku tidak dipilih dalam Yerusalem. Tetapi engkau tahukah, aku dipilih langsung oleh Tuhan. Di Kisah Para Rasul 9 dikatakan, hati Paulus berkobar-kobar mau menangkap orang-orang Kristen. Untuk menangkap mereka, membawa ke Yerusalem untuk menyiksa mereka. Tetapi di jalan menuju Damsik itulah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia menjadi rasul adalah dipilih langsung oleh Tuhan. Hal yang kedua, kita lihat bagaimana Rasul Paulus sedih karena di dalam kitab Galatia ini temanya adalah dibenarkan, diselamatkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Merapi mereka berkata, tidak cukup hanya dengan iman, tidak cukup. Harus ditambah dengan hukum Taurat. Bersunat itulah menjadi tanda dan menjadi jaminan kamu diselamatkan. Oleh karena itu dengan tegas Rasul Paulus berkata di Galatia 2 ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena kalau melakukan hukum Taurat sesempurna apa Bapak Ibu? Matius 7 berkata haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapa sempurna, Allah sempurna, setitik dosa pun tidak ada. Ketika pengadilan Tuhan Yesus pun Pilatus berkata, aku tidak menemukan kesalahan dalam orang ini. Dia Allah, dia kudus, dan dia kita manusia berdosa tidak layak. Musa ketika melihat kemuliaan Tuhan dengan api yang menyala, dia takut karena dia tahu dia berdosa. Kalau dia berhadapan dengan Allah yang kudus, dia bisa hancur, dia bisa terbakar. Tetapi kita bisa melihat di sini, kita dibenarkan
Dibenarkan, bukan benar, tapi dibenarkan. Artinya inisiatif Allah. Allah yang kasih, Allah yang tidak ingin menghukum manusia, tetapi Allah yang sama, Allah yang adil, setitik pun harus dihukum. Bagaimana kasih yang tidak ingin menghukum dengan Allah yang adil yang harus menghukum bisa dipersatukan? Ini bisa dipersatukan dengan sebuah pengorbanan. Di kayu salib kita bisa melihat kasih dan keadilan bisa dipertemukan dengan sebuah pengorbanan. Di saliblah kita lihat kasih Allah. Engkau dan akulah yang berdosa, tetapi Tuhan menggantikan kita. Dosa harus dihukum, Tuhan Yesus menjalani itu. Oleh karena itu Rasul Paulus mau mengingatkan, kita diselamatkan hanya karena iman. Hal yang ketiga Rasul Paulus mau mengingatkan mereka, keagamaanmu yang kelihatan kamu orang yang taat. Rasul Paulus berkata, bukan itu yang menjadi gaya hidupmu. Tetapi yang menjadi gaya hidupmu adalah keluar dari hati yang sudah diperbaharui oleh Kristus. Katakan di 2 Korintus, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya gaya hidup kita bukan lagi tentang aku, tentang orang mayoritas, bukan. Tetapi gaya hidup kita dituntun dan berdasar kepada Alkitab. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata, mereka hebat di dalam berkata-kata, tetapi sesungguhnya mereka melakukan semua itu adalah terselubung. Itu hanya topeng. Sehingga ada lagu berkata, buka dulu topengmu, biar kulihat wajahmu. Kan dalam hidup kita bisa menemukan kemunafikan, benar? Dalam hidup kita bisa melihat seperti itu yang terjadi. Tetapi Rasul Paulus mau mengingatkan mereka, inilah fakta yang terjadi. Bahwa mereka yang berkata pengajar-pengajar, mereka itu tidak percaya kepada Kristus. Mereka itu hanya bersunat untuk menghindari supaya mereka tidak dapat aniaya. Hal yang kedua, Rasul Paulus mengatakan, mereka menyuruh kamu, tapi mereka tidak melakukan itu. Mereka berkata, taatilah hukum Taurat, tapi mereka tidak. Bukankah dalam kekristenan itu dibutuhkan integritas? Integritas adalah apa yang kau ucapkan, maka itu yang kau lakukan. Memang setiap kita punya kelemahan, tetapi di dalam kasih karunia Tuhan, kita berjuang untuk bangkit, untuk kita mau diperbaharui. Hal yang ketiga, bagaimana Rasul Paulus mengingatkan dan membukakan. Mereka itu menyuruh orang untuk bersunat untuk selamat. Itu hanya kemegahan diri. Itu sebuah kesombongan, ngeri sekali ya. Kalau sampai keagamaan kita atau kebaikan kita hanya untuk lip service. Bagi saya itu sebuah kesia-siaan dan kesayangan. Sayang sekali. Tapi di sini Rasul Paulus mau berkata kepada mereka, bermegahlah di dalam Kristus. Makanya dengan tegas dia berkata, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus mau berkata, bukan aku gak punya kelebihan. Filipi 3 dia menjelaskan, aku punya kelebihan yang dulu bisa dibanggakan orang. Dikatakan di sana, aku bersunat hari ke-8. Aku melakukan hukum Taurat tidak bercacat. Dia berani mengatakan itu tidak bercacat. Hal yang ketiga dia katakan tentang keagamaan. Aku pengennya jemaat. Atas izin dialah Stefanus bisa dirajam mati martir. Artinya dia punya kekuasaan. Secara intelektual dia orang yang cerdas. Karena dia di bawah pembimbingan daripada dosen Gamaliel. Dosen terbaik di dunia. Secara ekonomi saya yakin dia bukan orang miskin. Karena dia bisa kuliah di zaman itu sangat sulit. Tapi dia berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap sampah. Karena pengenalan akan Kristus. Dia boleh disadarkan siapa kita. Kenapa Tuhan menciptakan kita dari debu? Kenapa Tuhan sesudah menciptakan kan bisa dari burung. Karena hari ke-5 Tuhan menciptakan bin ula, binatang udara dan laut. Bisa dari ikan, bisa dari burung. Tapi kenapa harus dari debu?
mengingatkan kita debu itu nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Tetapi kita menjadi berarti ketika Tuhan menghembuskan napasnya. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata, secara pelayanan aku juga luar biasa sudah mengenal Tuhan. Tulisan dia yang begitu banyak. Secara pengalaman rohani spektakuler. Dia diangkat ke tingkat ketiga di sorga. Dari 2 Korintus 12 ayat 2. Kurang apa? Tetapi Paulus berkata, itu tidak ada artinya. Itu bukan kebanggaan. Tetapi yang menjadi kebanggaanku adalah karena salibmu ku hidup. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apa yang sekarang menjadi kebanggaanmu? Bukan berarti kekristenan anti kekayaan. Bukan arti kekristenan anti kecerdasan. Tidak. Itu kita bisa capai tetapi tidak membanggakan diri. Tapi kita pakai itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Galatia. Salib, bermegahlah dalam salib Kristus. Karena salib itu yang menyelamatkan. Rasul Paulus mengakui bahwa dulu dia punya kebanggaan akan hal lahiriah itu. Dia dulu taat kepada syariat hukum Taurat. Tetapi pada akhirnya dia menyadari bahwa hidup ini adalah masa kasih karunia. Kasih karunia artinya kita ini gak layak menerimanya. Tapi kita boleh dilayakkan Tuhan. Kita ini gak pantas dikasihi. Tapi Tuhan berkata, aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Jadi kalau kita bergumul, kita berkata, aku sudah berdoa, kok Tuhan gak dengar? Enggak. Tuhan selalu mendengar, tapi Tuhan memberikan apa yang terbaik untuk kita. Di sini Rasul Paulus boleh berkata, dulu aku memiliki cara pandang agamawi. Aku taat untuk mendapatkan keselamatan, tapi sekarang aku diubahkan. Keselamatan itulah memampukan aku untuk hidup taat. Rasul Paulus boleh berkata keselamatan hanya kepada percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Rasul Paulus memang berkata bahwa semua kita ini sedang berada dalam tahta pengadilan Allah. Setiap kita akan dibukakan semua perbuatan kita dari kecil sampai kita hidup. Dan di sana kita bisa mendapati seperti firman Tuhan. Semua kita berdosa dan dosa itu gak main-main. Hukumannya adalah maut. Agama apapun, siapapun dia mengakui ada penghakiman. Tetapi Rasul Paulus lewat perjumpaannya dengan Tuhan. Dia memahami karena salib Kristus dia boleh mendapatkan keselamatan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa hatimu bangga, seberapa hatimu bergetar oleh kuasa salib. Di masa pandemi ini, masa yang membuat dari beberapa saya juga percakapan, walaupun ada penelitian, saya melihat kita kesepian. Sebenarnya di dalam keterasingan kita dengan sosial, ketika kita tahu bahwa kita gak pernah sendiri, ada Tuhan yang bersama dengan kita, itu sangat menguatkan kita. Di dalam masa pandemi ini juga kita dulu berkata, buka dong gerejanya, boleh dong kami ke gereja. Bukan gereja mempersulitkan kita Bapak Ibu. Justru gereja melakukan tanggung jawabnya untuk melindungi kita. Sehingga mulai dari awal rasanya harus di-scan. Harus ini sulit banget Bapak Ibu, tidak. Karena kalau terjadi sesuatu bisa dideteksi dengan baik dan itu melindungi kita. Nah kalau sampai sekarang memang karena COVID sudah mulai menurun, kita tetap cuci tangan, itu pun untuk kebaikan kita. Tidak ada kata menyulitkan, tetapi inilah tanggung jawab gereja untuk melindungi jemaatnya dengan usaha kita. Tetapi jemaat juga dari banyak percakapan yang saya coba ngobrol. Memang kita bersyukur di masa pandemi Tuhan boleh melakukan keajaiban, kemajuan gereja untuk menjangkau pelayanan online. Karena banyak juga jemaat GKK, bukan hanya jemaat GKK di dalam kebaktian. Saya pernah sekali ngobrol, dia bukan orang GKK, tapi dia sungguh diberkati sehingga dia jadi rajin kebaktian GKK walaupun online. Tapi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam percakapan itu ada kemirisan. Ada yang jujur berkata bahwa kami tidak kebaktian online, lebih enak di rumah Bu, gak usah spare waktu.
Tapi memang ada yang nggak kebaktian karena memang sudah usia. Ibu Waniwati, jemaat kita, saya suka telepon 93 tahun. Mungkin lagi kebaktian di Bekasi. Memang dia sendiri, ada keluarganya, tapi dengan usianya dia tidak bisa ke sini. Ada juga yang sakit, lewat online jadi terlayani. Tetapi Bapak Ibu saya mau katakan, kalau Tuhan memberi kita kesehatan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Artinya kalau Bapak Ibu yang di rumah, saya menghargai saat ini kebaktian. Tapi kalau engkau diberikan Tuhan kesehatan, langkahkanlah kakimu ke pelataran Tuhan. Kita boleh menikmati bersama dari kesaksian yang tadi. Kalau kita bisa saat ini beribadah, kadang saya bisa menangis. Kenapa? Enak sekali kita bisa di kebaktian. Kalau di rumah banyak godaan, banyak tantangannya. Gak ada yang tahu. Tapi engkau tahu kan betapa Tuhan menangis melihat ketika kita sedang beribadah, kita sedang berada di dalam hadirat Allah. Kenapa orang hebat kita hargai sampai gak tidur mempersiapkan baju untuk cat-cat rambut atau apa. Kenapa Allah yang sudah mati untuk kita, yang tidak hanya mati menyelamatkan kita, tapi yang Dia berjanji, aku menyertaimu selama-lamanya. Penyertaannya itu kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan izinkan engkau sehat, datanglah ke rumah Tuhan. Mari kita bersuka cita, mari kita mengalami sungguh-sungguh ibadah. Karena ibadah itu tidak hanya kita dengan Tuhan, tapi ini adalah persekutuan. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, Detrick berkata, keselamatan itu gratis, tetapi bukan murahan. Karena dibayar dengan harga yang mahal, kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Jim yang menjadi pengganti peran Tuhan Yesus, dia katakan, dia berkata, kami dulu memerankan film ini, The Passion ini, untuk mendapatkan uang. Tetapi selama kami mainkan peranan ini, saya begitu takjub. Aku aja, kata dia, mengalami sakit seperti apa di paku, walaupun itu hanya buat film. Dan Jim diubahkan hidupnya. Leonello, seorang ateis, tapi lewat mereka memerankan peran mereka, dia adalah sebagai Yudas Iskariot. Sejak itu, dia memberi diri untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jim bercerita, seorang prajurit yang menangkap Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dia pun yang belum percaya Tuhan menjadi percaya Tuhan. Mereka melihat, menyaksikan walaupun hanya film, lebih dari situ realita yang terjadi. Pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita. Bagaimana dengan kita? Mereka diselamatkan tidak hanya tentang kekekalan, tapi mereka diselamatkan pemahaman mereka bahwa hidup ini tidak hanya berbicara tentang uang, tetapi hidup berbicara tentang kerohanian. Bagaimana kita bisa kaya, tapi menjalani hidup dengan kekosongan? Kemarin dalam kelas katekisasi, saya tanya, apa sih yang kamu dapatkan dengan kamu berelasi dengan Tuhan? Salah satu berkata, benar Bu Reli, kalau kita nggak membangun relasi dengan Tuhan, terasa kosong ya. Apakah itu yang terjadi? Atau jangan-jangan kita seperti jemaat Efesus yang kasihnya sudah suam-suam. Hari ini di dalam perjamuan kudus ini tidak hanya rutinitas. Tetapi percayalah bahwa di dalam kita memperingati akan tubuh Tuhan Yesus yang terpecah-pecah. Akan darah Tuhan Yesus yang tertumpah di kayu salib untuk kita. Itu yang akan memulihkan kehidupan kita. Apakah itu engkau percaya? Saya tidak tahu seberapa besar kasihmu sekarang, tapi hari ini salib itu memulihkan dan menghidupkan kasihmu. Hal yang kedua, Rasul Paulus mau mengingatkan bahwa salib itu mengubahkan. Rasul Paulus berkata, bersunat atau tidak bersunat tidak ada arti, karena itu hanya fisik, hanya kelihatan. Tuhan melihat kedalaman hatimu.
Manusia melihat apa yang ada depan mata, tetapi Tuhan melihat kedalaman hatimu. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Rasul Paulus mau berkata, sesudah engkau percaya Tuhan Yesus, kepercayaan itulah, relasi itulah yang memampukan kita untuk hidup yang diubahkan. Saya suka sekali lagu sekolah minggu. Sedikit demi sedikit, setiap hari, setiap sifat, Yesus mengubahku. Menjadi pertanyaan saya, kenapa nggak terjadi perubahan? Walaupun sedikit, kenapa nggak terjadi? Karena engkau nggak punya power. Power itu dari siapa? Dari Allah sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Kenapa tidak terjadi perubahan? Kenapa pasangan kita berkata, bukannya tambah baik, kenapa tambah parah ya? Sebenarnya kita harus, nggak ada yang bisa mengubah kita. Kedagingan kita natur manusia berdosa. Tetapi ketika kita hancur, datang kepada Tuhan dan berkata, aku berserah. Aku berserah itu memampukan kita untuk sadar bahwa bukan kekuatanku yang mengubahku, tetapi kekuatan Tuhan. Di dalam hidup juga memandang pergumulan. Saya yakin setiap kita suka dengan orang yang dia bergumul, tapi di dalam tangisannya, di dalam pertanyaannya dia katakan, tapi walaupun begitu Bu Reli, aku percaya Tuhan baik, Tuhan akan bekerja tepat pada waktunya. Tapi bagaimana dengan orang yang selalu mengeluh? Memang hidup ini gak ada yang enak. Tapi ketika hati kita, mata rohani kita diubahkan, maka itu akan menolong kita untuk tetap bersemangat. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan kita gak memampukan kita berubah. Tetapi belas kasihan Tuhan, itu yang mengubahkan kita. Bagaimana kita relasi di dalam keluarga? Relasi di dalam pertemanan, relasi di dalam pekerjaan. Kalau Tuhan mengizinkanmu menjadi posisi tertentu, bukankah itu sebuah anugerah? Karena itu kesempatan engkau menyatakan Kristus. Ada orang berkata, aku gak pintar ngomong Bu Reli. Sadarkah engkau bahwa engkau adalah kitab terbuka? Kalau memang kita gak pintar ngomong, tidak apa-apa. Tetapi kehidupanmu yang mencerminkan orang yang mencintai Tuhan, itu lebih powerful daripada kata-kata yang tidak sesuai dengan kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah di dalam perjamuan kudus ini kita kembali diingatkan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Kasih itu yang harus menggerakkan kita untuk boleh mau berubah, mau diubahkan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang ini adalah seorang pendeta saat ini. Dan saya membaca di dalam komentarnya banyak orang yang diubahkan lewat kesaksian hidupnya dan juga dalam pendampingan kepada para gelandangan, para preman. Bagi dia tidak mungkin ada yang berubah, tapi oleh kuasa Tuhan dia sanggup mengubahkan. Mari kita saksikan. Tidak sedikit orang yang meragukan pertobatan preman seperti saya. Tetapi kalau Tuhan sudah berkehendak, kalau Tuhan sudah bekerja, siapa yang dapat mengelak? Nama saya Michael Ponelo, saya asal dari Manado. Dari masa kecil saya mengalami hal-hal yang sangat buruk, di mana papa dan mama saya berpisah. Papa menikah dan menikah lagi, mama juga nggak mau kalah. Mama saya juga adalah seorang pemabuk. Mama saya sebagai pekerja malam jadi kurir bandar narkoba. Lalu dia menikah dan menikah lagi dengan tujuan dia mau menolong kami, anak-anaknya. Tetapi yang dilakukan oleh mama justru membuat hati kami terluka. Karena merasa terhina, merasa dipermalukan. Saya itu sangat marah sekali ketika saya ingat waktu saya sekolah. Lalu teman-teman saya katakan dia punya mama adalah. Oh itu saya berantem sampai berdarah-berdarah karena saya nggak terima. Bagi saya dan kakak saya, mama sudah membuat kami malu. Ya kalau papa kita sudah nggak bahas karena bagi kami papa sudah seperti nggak ada gitu. Pergaulan saya menjadi pergaulan yang buruk. Saya hidup di dunia preman dari
remaja kami sudah berjuang sendiri. Kakak saya udah putus kuliah, saya udah putus sekolah, lalu udah mulai mencari nafkah. Saya sudah menjadi perokok, saya sudah menjadi peminum, bahkan saya juga sudah mengkonsumsi narkoba-narkoba jenis lain di usia di mana saya masih SMP. Dari SMP sudah rusak berat. Dari Manado saya ke Jakarta, di Jakarta masuk ke dunia malam, ya kan? Lalu jadi bandar narkoba, mulai juga mendapatkan uang. Nah, kejahatan yang kami lakukan terus bertambah. Wah, sempat pernah mau mencari Tuhan. Saya pernah datang di gereja, tapi saya ditolak. Ketika saya masuk di gereja itu, setelah ibadah, malah saya diusir. Pendeta mengatakan, kamu datang di gereja bikin takut jemaat yang saya layani. Saya keluar dari gereja itu, saya lebih hancur lagi kehidupannya. Dalam pikiran saya begini, ya mungkin saya sudah ditakdirkan seperti ini. Ya mungkin saya akan mati dengan narkoba, mungkin saya akan menjadi orang yang jahat. Ya udah, mungkin ini udah jalan hidup saya. Saya jadi agen penyedia penari striptis, saya hidup di dunia mafia. Saya masih begitu muda, tetapi saya sudah berteman dengan mafia besar di kota Jakarta. Ya bersama dengan kakak saya juga. Mazmur 139, ayat yang ke-13-14. Bahwa Tuhan menjadikan hidupku, menciptakan hidupku dahsyat dan ajaib. Berarti saya boleh ada di dunia ini bukan hanya karena papa dan mama saya. Jadi bukan alasan hidup saya hancur karena kesalahan papa dan mama. Mau papa mama saya bercerai, bukan alasan untuk saya hancur. Saya ngerti di situ. Lalu saya belajar firman Tuhan. Ketika saya mengerti siapa Yesus itu. Yesus adalah juru selamat. Yesus memberikan pengampunan. Yesus memberikan keselamatan. Dia mengubahkan hidup yang gelap menjadi terang. Hidup yang lama menjadi baru. Saya alami pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan ya, jemaat yang dikasih Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan itu yang mengubahkan kita. Siapapun kita, apapun tidak berkata, emang aku udah begini Bu Reli. Ya memang natur kita udah tabiatnya begitu, tapi kalau kita mau berjuang walaupun sedikit demi sedikit, pasti ada perubahan di dalamnya. Dia mengubahkan karakter kita supaya semakin hari semakin serupa dengan Dia. Kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib tidak hanya menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa, tetapi kembali kepada tujuan Allah menciptakan kita. Kita kembali menikmati keindahan bersama dengan Tuhan. Hari ini di dalam perjamuan kudus ini, apakah kasih itu masih sama ketika kita dulu percaya kepada Tuhan Yesus? Atau hati kita sedang posisi mana? Sedang dalam suam-suam kuku? Atau sudah tidak ada rasa lagi? Hari ini saya mau mengingatkan, kita ini kekasih Tuhan. Kita ini mempelai Tuhan. Tuhan selalu terbuka tangannya kapan engkau datang kepadanya. Tetapi maukah engkau datang dengan hati yang benar-benar meminta belas kasihan Tuhan untuk kembali melawatmu, menyelamatkanmu dari pola hidup yang lama dan mengubahkanmu. Sehingga dimanapun engkau berada, di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah pekerjaan, tengah-tengah pelayanan, kehadiranmu menyatakan rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan. Engkau dikuatkan dan orang di sekitarmu boleh mendapatkan kekuatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah setiap kami menyanyikan lagu karena salib-Mu. Kami rindu Roh Kudus bekerja seluas-luasnya supaya kami sungguh boleh diingatkan kembali. Kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kasih Tuhan yang menunggu untuk kami datang. Kasih Tuhan yang menunggu untuk kami mau diubahkan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami mau belajar memaknai kuasa di dalam salib-Mu. Sehingga hidup kami bukan bermegah tentang apa yang kami punya. Tetapi kami bermegah karena Tuhan mengasihi kami. Dan itu cukup bagi kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita bersyukur untuk firman Tuhan dan kita boleh bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Dan marilah saat ini dengan penuh sukacita dan kerelaan kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas semua berkat Tuhan yang telah dinyatakan dalam kehidupan kita. Dengan mengingat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Seperti biasa Bapak Ibu, ada beberapa cara untuk kita memberikan persembahan. Kita dapat melakukan transfer bank, BCA dan BNI, juga bisa scan QR code untuk beberapa dompet digital. Dan kalau Bapak Ibu beribadah secara online di rumah tetapi mengalami kesulitan untuk melakukan transfer atau scan QR code, Bapak Ibu bisa menaruh persembahan di dalam amplop dan membawanya ke gereja. Tetapi kalau Bapak Ibu sekarang sudah beribadah secara onsite di gereja tetapi juga menemui kendala dan kesulitan untuk melakukan persembahan, Bapak Ibu bisa memasukkannya, nanti ada amplop, Bapak Ibu bisa memasukkannya ke kotak persembahan yang disediakan di depan ruangan ini. Terima kasih untuk setiap persembahan yang diberikan. Mari kita bersama-sama, saya berkesempatan memberikan persembahan. Sementara itu persembahan akan diiringi pujian. Bagi Yesus ku serahkan. Bagi Yesus, bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Kami membawa persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mempercayai bahwa semua yang kami punya adalah milik-Mu, dan kami diberi Tuhan kesempatan untuk menikmati dan mempergunakannya bagi kemuliaan Tuhan, dan belajar juga mengembalikan ke gereja menjadi pekerjaan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan yang memberkati jemaat-Mu yang sudah memberi ataupun yang belum. Kami percaya Allah sumber kehidupan yang akan mencukupkan kebutuhan kami dengan cara dan waktu Tuhan yang begitu ajaib. Saat ini kami umat-Mu bersatu hati di hadapan-Mu, menaikkan doa-doa kami untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan pelihara bangsa Indonesia.
Terima kasih di tengah-tengah pergumulan kami boleh melihat terobosan-terobosan. Kami berdoa berkat-Mu terus boleh memberkati para pemimpin negara kami. Mulai dari Bapak Presiden Jokowi maupun Wakil Presiden, para menteri, juga untuk para TNI, Polri, juga untuk para pemimpin-pemimpin di daerah masing-masing sampai ke tingkat RT RW. Kami membawa mereka ke hadapan Tuhan. Kami berdoa anugerahkan mereka hati baru, supaya mereka dimampukan oleh Tuhan dan dijagai Tuhan hatinya untuk boleh sadar dan melihat ini adalah sebuah kesempatan mereka berkarya bagi bangsa. Kami berdoa ini pun sebuah kesempatan mewariskan kepemimpinan, pemimpinan yang mencintai rakyat. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa berkat-Mu atas bangsa kami. Kami berdoa untuk pergumulan dalam bangsa kami di tengah-tengah COVID yang melanda. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami memohon supaya Tuhan yang terus boleh meredakan, sehingga tidak perlu pertengahan Juli ini boleh berhenti ya Tuhan. Kami juga para rakyat boleh tetap menjaga prokes ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang masih sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkan semangat mereka, bangkitkan pengharapan mereka, pakai obat-obatan untuk boleh mereka mengalami kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, di dalam pembangunan IKN. Kami berdoa untuk ibu kota, supaya sungguh Tuhan yang boleh menolong di Kaltim yang sekarang sedang berjalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pagaran-Mu, pertolongan-Mu, menolong mereka boleh menjalankan semuanya dengan baik. Dan kami percaya dengan cara Tuhan akan mencukupkan segala dana yang dibutuhkan dan akan menggerakkan negara-negara lain untuk boleh invest demi kemajuan bangsa ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persiapan pemilu, ranah politik yang sudah terasa, tapi kami percaya bangsa ini ada di dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk para umat Tuhan, para rakyat boleh sadar betul bahwa doa menjadi sebuah kekuatan memagari bangsa ini. Kami berdoa supaya kami memberi hati, memberi lutut kami memohon kepada Tuhan, supaya Engkau yang memagari bangsa kami, Engkau yang memberkati bangsa kami, dan Engkau yang mempersiapkan pemimpin yang akan dipilih Tuhan untuk meneruskan tongkat estafet yang selama ini sudah berjalan. Terima kasih untuk bangsa kami. Kami memberkati bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia. Tuhan tolong kami supaya peranan kami boleh kembali. Sungguh-sungguh kami dikuatkan kembali, disemangatkan kembali. Panggilan kami ada di Indonesia adalah sebuah panggilan istimewa. Kami berdoa supaya hati misi itu terus berkobar-kobar di hati kami. Belas kasihan supaya semakin banyak rakyat Indonesia yang boleh dimenangkan untuk Tuhan. Kami saat ini berdoa, kami menyaksikan banyak di YouTube kesaksian-kesaksian orang yang percaya Tuhan. Kami membawa mereka ke dalam tangan Tuhan supaya iman mereka Tuhan tumbuhkan, agar mereka boleh dikuatkan sehingga tantangan yang mereka hadapi tidak membuat mereka mundur, tapi mereka mengalami perjumpaan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan sehingga mereka berkata, salib Kristus adalah hidupku. Kami juga berdoa untuk kami jemaat Tuhan Gereja Kristus Ketapang, baik yang di pusat maupun yang di pos-pos. Terima kasih kalau di masa COVID kami sudah menikmati kebaktian onsite. Kami berdoa, kami percaya ketika kami melangkahkan kaki kami di gerbang ini, Tuhan pemeliharaan-Mu sempurna dan kami boleh melihat itu. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang masih bergumul untuk melangkahkan kakinya. Kami berdoa Tuhan gerakkan mereka selagi Tuhan beri kaki yang bisa melangkah. Biar Tuhan yang menggerakkan mereka untuk kami boleh bersama-sama memuji Tuhan di altar Tuhan, menikmati kuasa Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan sungguh hidup kami makin diubahkan. Kami berdoa untuk saat ini jemaat-Mu yang ada di tempat ini dan di rumah masing-masing. Jika ada yang sakit saat ini hamba berdoa, kuatkan iman mereka. Yang bergumul dengan ekonomi, yang bergumul dengan usaha, yang bergumul dengan relasi, bahkan mungkin yang kesepian, atau mungkin yang salah menilai Tuhan. Saat ini hamba memohon Tuhan, kuatkan hati mereka, teguhkan hati mereka, Engkau mengasihi mereka lebih. Hamba berdoa, bangkitkan kembali semangat mereka. Salib-Mu menghidupkan kami.
Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami terus memberi diri dibentuk oleh Tuhan. Hanya beri kami kekuatan, beri kami kesabaran, diproses oleh Tuhan. Supaya semakin hari kami semakin diubahkan. Kami menikmati Tuhan dalam hidup kami. Sehingga badai apapun yang terjadi dalam hidup kami. Sekalipun kami bisa menangis berlutut di hadapan-Mu. Tapi ada kekuatan. Karena Allah yang kami percaya. Allah yang hidup, Allah yang peduli, Allah yang bertindak dengan waktu dan keajaiban-Mu. Terima kasih Bapa. Jemaat-Mu dikuatkan, jemaat-Mu diingatkan untuk membanggakan salib. Inilah doa kami ya Tuhan. Dan kami menutupnya di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita pulang dan kembali kepada kegiatan kita sehari-hari dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita mengarahkan hati kita senantiasa kepada Tuhan dan terus berusaha untuk makin bersungguh-sungguh mengenal Dia, siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Dan bermegahlah di dalam Dia dan bersyukurlah sebab Yesus beserta kita senantiasa dan senantiasa memimpin langkah kita. Tuhan memimpin langkahku. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan memimpin langkahku, sabdanya beri tenang teduh, apapun yang kulakukan, tetap Tuhan memimpinku. Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku, ku turut dengan setia, karena Tuhan memimpinku. Walaupun dalam kemelut atau dalam kesukaan, di taufan dan di laut tenang, tangan Tuhan memimpinku. Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku, ku turut dengan setia, karena Tuhan memimpinku. Tuhan pegang aku erat, Tuhan pegang aku erat, tiada keluh dan sesat, sungguh puaslah hatiku sejak Tuhan yakinlah Tuhan memimpin. Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku, ku turut dengan setia, karena Tuhan memimpinku. Ku turut dengan setia, karena Tuhan memimpinku. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadikan salib Kristus menjadi kemegahan-Mu. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup-Mu, percayalah keselamatan dan pemulihan akan Tuhan kerjakan dengan waktu dan dengan caranya yang begitu ajaib. Marilah kita kembali dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang percaya boleh berkata, Amin. Amin. Selesai, silahkan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di minggu yang akan datang. Lagi nih, biar lebih kaget ya. Narkoba pernah, ganja itu ya, ganja. Diskotik pernah, balapan motor sampai kecelakaan pernah. Waduh, gue bilang, sorry gue bilang, gue denger lu udah mati, gue bilang. Lu kata siapa katanya, sembari ketawa-ketawa. Dulu teman-teman BA bilang lu udah mati. Benar, gue dulu kecelakaan, dia ceritain tadi tuh, tabrakan gini-gini. Tejo yang lama benar udah mati. Tejo yang baru, ini yang sekarang ketemu lu. Karena siapa saya yang kotor, yang berdosa ini, mau dipercayakan perkataan Tuhan, hati Tuhan mau dititip kepada saya. Saya nggak tahu itu ayat yang mendorong saya terus menjadi hamba Tuhan. Karena Tuhan memanggil bukan orang sehat, tetapi orang sakit. Tuhan memanggil bukan orang benar, tetapi orang berdosa. Pertama kali ketemu Tante Noni tuh di mana dan ceritanya gimana, Pak? Nah, itu keajaiban yang berikut lagi. Luar biasa. Cari jiwa kan di badminton, masa di gereja. Di gereja ini udah anak baik-baik semuanya. Luar biasa. Kok ini Asyung, Tony, kita dapat bulu tangkis kok. Satu yang saya tambahin, yang saya sampai sekarang nih walaupun udah jadi pendeta, nggak jaim. Ketawa aja tetap kayak dulu konyol. Luar biasa. Iya. Tapi bedanya sekarang lebih ganteng, dulu jerawatan. Oh gitu. Dulu full jerawat waktu SMP. Saya ada julukan tersendiri. Apa tuh julukannya? Buka kartu. Jerawat dipencet keluar kupon. Wah.